Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meti Febrianti dari Program Studi Pendidikan Guru PAUD semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi ST PMPD. Dalam karya ilmiah ini terdapat pendahuluan yang berisi poin-poin, yaitu mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibanding dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Sedangkan autisme itu sendiri adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tulisan karya ilmiah ini saya menganalisis tumbuh kembang seorang anak berkebutuhan khusus dengan tujuan pertama, karena saya merasa peduli, empati, dan sangat menyayangi anak-anak berkebutuhan khusus yang memang membutuhkan penanganan khusus lebih dalam lagi untuk tumbuh kembangnya anak itu. Kedua, agar kelak anak itu menjadi anak yang berguna dan mandiri bagi dirinya sendiri, terlebih untuk orang lain. Untuk keterangan waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama 1 tahun ke belakang, yaitu dimulai pada tanggal 5 September 2019. Ketika itu saya menjadi wali kelasnya di TK, anak itu bersekolah. Dan untuk metode yang dilakukan yaitu dengan metode pendekatan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu di mana suatu pendekatan yang berusaha mengungkapkan gambaran-gambaran ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian itu dilaksanakan dengan penjelasan secara internalisasi, di mana penulis meneliti langsung anak tersebut dengan mewawancarai orang tuanya, guru pembimbingnya, dan teman-temannya, bahkan anggota keluarganya, serta melihat langsung menemani anak itu dalam melakukan aktivitasnya setiap hari. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan ilmiah yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dalam menggunakan seluruh panca indera manusia. Jadi, observasi dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan alat indera, terutama mata sebagai alat peneliti yang akurat terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu, sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang jelas dan lengkap. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini digunakan sebagai alat pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan oleh narasumber. Melalui teknik wawancara, peneliti dapat mencari tahu banyak hal baru dan memahami responden untuk memiliki wawasan dan cara pandang yang luas. Dengan teknik wawancara, peneliti juga dapat menemukan informasi dan menggali lebih dalam lagi permasalahan tentang anak berkebutuhan khusus. Informasi ini bisa peneliti dapatkan langsung dari anak itu sendiri, orang tua anak itu, keluarga terdekat, sekolah dan teman, masyarakat atau tetangga sekitar, tempat terapis, dan bahkan dari media internet yang ada, seperti berita tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus, membaca artikel anak berkebutuhan khusus, jurnal tentang anak berkebutuhan khusus. Ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.
Sumber-sumber informasi itu bisa dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain. Di dalam analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengelola data menjadi informasi yang baru. Analisis data dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber bahan lain yang dapat mempermudah dalam menganalisis data. Dalam menganalisis data, saya menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan 3 langkah, yaitu pertama, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan itu dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Langkah ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami dan merencanakan kerja selanjutnya. Yang ketiga, kesimpulan. Langkah ketiga yaitu penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara dan akan berubah bila dalam penelitian, peneliti menemukan bukti baru yang lebih kuat dan valid sebagai dasar kesimpulan akhir yang kredibel atau dapat dipercaya atau berkualitas. Pembahasan terdapat pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu sendiri adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan terjadi secara fisik. Pertumbuhan si kecil dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya, sesuai usia dengan standarisasi alat ukur tertentu. Dan arti perkembangan itu sendiri adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, berbicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor internal dipengaruhi oleh jenis kelamin, perbedaan ras, perbedaan usia, perbedaan genetik, perbedaan kromosom. Sedangkan di dalam faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sosial, keadaan ekonomi, stimulasi psikologis. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan di dalam penyampaian karya ilmiah ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita sebagai pegangan dalam menulis karya ilmiah untuk anak berkebutuhan khusus. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.